Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kami berharap dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat. Kita diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Teman-teman, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa dari Medan, Pak Gandhi Karya Ginting yang akan bersaksi buat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Teman-teman yang sedang menyaksikan pada siang hari ini, apakah kita di virtual Zoom maupun kita ada di YouTube ini, bisa di-share ke grup-grup rohani di Facebook atau di grup-grup WhatsApp di media sosial lainnya agar supaya lebih banyak orang yang diberkati dan lebih banyak jiwa yang bisa dijangkau. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita Pak Gandhi Karya Ginting. Apa kabarnya Pak Gandhi pada siang hari ini? Ya, oke. Seperti biasanya kita buka dengan doa dulu ya Pak Gandhi. Ya, kita berdoa bersama. Bapak di surga, terima kasih pada siang hari ini kita berjumpa kembali pada podcast Testimoni Kompak siang untuk menyaksikan atau mendengarkan kesaksian pribadi dari Pak Gandhi. Makasih Tuhan atas anugerah, atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami untuk bisa berbagi di dalam virtual Zoom ini. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan sudah memberikan kesempatan agar hambamu Pak Gandhi Karya Ginting bisa menceritakan pengalamannya bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan izinkanlah Pak Gandhi untuk menjadi narasumber untuk berbagi bagaimana Pak Gandhi mengalami Kristus dan biarlah saat ini kami bisa belajar dan ambil bagian dalam podcast testimoni ini. Jaga hati, jaga lidah hambamu agar apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar, dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi semua yang hadir di virtual Zoom pada siang hari ini maupun di YouTube channel ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini. Ya Tuhan, urapi kami dengan roh kudus-Mu, terutama pesaksi kami, Pak Gandhi pada siang hari ini. Biarlah segala perangkat yang kami pakai mulai dari laptop, handphone, bahkan koneksi internet semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program podcast testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oke, sebelum kita tanya-tanya banyak hal ya tentang kehidupan dan kesaksian Pak Gandhi, ya tentang pengalamannya mengalami Kristus ya. Oke, selalu saya ingatkan pada pemirsa di YouTube channel ini bahwa podcast YouTube channel ini satu memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan dua menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Teman-teman, mari saya minta dengan kasih agar semua bisa on cam ya, bisa supaya Pak Gandhi bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan teman-teman, tidak dengan layar kosong atau tembok saja ya. Mari kita minta dengan kasih semua bisa on cam jika tidak berkeberatan dan jika keadaan uh, tidak ada emergensi lah ya, agar kesannya Pak Gandhi itu bisa berinteraksi pada setiap kita. Oke, jika ada yang mau bertanya, ya bertanyalah. Ya dengan buka mikrofonnya, ya sementara Pak Gandhi sebagai narasumber bercerita, semua kamera semua mikrofon kalau boleh dimatikan dulu. Nanti waktu mau bertanya baru di on ya, supaya bisa jelas suara dari narasumber kita ya. Kita kembali ke Pak Gandhi. Inilah saatnya Pak Gandhi, kita akan mendengarkan kesaksian Pak Gandhi ya. Pak Gandhi bisa memperkenalkan diri dulu ya secara singkat sedikit saja dan bisa memulai dari latar belakang ya dari awal. Alright, let's begin now. The floor is yours. Time start now. Silakan Pak Gandhi. Oke, sebelumnya mohon maaf karena ini saya kameranya dinonaktifkan. Ya, terima kasih buat Pak Andrew yang sudah memakai saya untuk menyaksikan kemurahan Ya, Tuhan yang sebentar saya Pak Gandhi. alami Karena ini masuk YouTube, kalau nggak ada kameranya nggak on, yang narasumber nggak on,
nggak asik dong. Kalau boleh cari tempat gitu loh, cari tempat yang Cari tempat. cari tempat yang Iya, memungkinkan. Oh, iya ini kan Cari tempat lah, iya, cari tempat. Karena ini kan masuk YouTube. Bisa live Pak ya? Ini live. Nah, jadi kalau ini boleh bisa Pak ya? Cari tempat Izin, ya. Pak, ya? Tapi asal suasana di samping-samping rame nggak? Kalau suasana di rame-rame nggak bagus, Pak. Jadi nggak jelas. Lagi sama teman ini nggak cari tempat, Pak. Cari tempat. Pak. Ya berisik. Nggak bisa, masih semuanya di sini posisinya. Oke. Ya, oke. Gimana saya? Ya oke. Ya oke lah. Oke, saya bisa kok kedengaran Pak ya. Ibu. Ya, tapi berisik. Ya, jadi, ya oke lah. Ya. Oke, baik. Jadi mohon maaf ya Pak Andrew ya. Jadi memang dari semalam pun saya ada saja yang kendala halangan. Jadi memang saya ini kan tinggal di Medan. Bapak Ibu Saudara, Pak, bisa dengar suara saya ya? Bagus, ya? Bagus. Mantap. Terima kasih Pak Andrew. Mohon maaf izin. Jadi memang ya kebetulan pun saya sekarang ini sama ada juga rekan-rekan di sini kita membicarakan masalah kuliner ini. Kuliner, jadi memang kesini saya itu ya saya di Medan ini sudah sejak tahun 2005 merintis pelayanan pengembalaan. Duka-duka yang saya alami memang sampai sekarang ya gerejanya itu ya belum begitu berkembang Pak Andrew, tapi saya percaya kita tetap sebagai Tuhan kita tetap bangkit lah, kita tetap percaya bahwa ya dalam keadaan bagaimanapun kita bisa tetap ya berharap kepada Tuhan. Ya Pak, Pak Gandhi boleh diceritakan ya, latar belakang keluarga secara singkat aja. Keluarga orang tua apakah dari latar belakang Kristen atau bagaimana? Oh ya, baik. Orang tua saya secara singkat ya. Dari latar belakang ya baik. Orang tua saya ya memang latar belakangnya juga Kristen tapi masih sukuisme, dan orang tua saya adalah veteran ya pejuang kemerdekaan. Oh, oke. Ya yang termasuk merebutlah kemerdekaan di daerah wilayah Tanah Karo. Jadi kami ini 7 bersaudara. Yang paling besar ini kakak saya Pak Andrew, paling besar. Ya, kakak saya kandung. Anak kedua ya? Saya anak ke nomor 5 Pak. Kami 7 bersaudara. Jadi kakak saya yang paling besar ini dia nih pengusaha kuliner. Makanya tadi kemari saya diajaknya nggak bisa nolak Pak, karena kakak saya ini dia kalau saya diajaknya saya harus mau. Makanya sudah saya bilang ada ini sama Pak Andrew, nggak mau tahu dia Pak. Jadi ya gimana mau dibilang Pak. Mohon maaf. Jadi memang ya kami 7 bersaudara, kakak saya ini paling nomor 1, saya juga pendeta, tapi udah meninggal. 1 di Surabaya, 1 di Batam, Pak Yos. Yang di Surabaya itu gereja Betani, yang Abraham Alex, udah meninggal. Udah berapa tahun Kak? 5-6 tahun. Kemudian adik saya juga hamba tua pendeta di Batam, meninggal juga Pak. Iya, tapi itulah puji Tuhan lah. Boleh kasih karunia, saya tinggal sama, saya masih ada bersama abang saya. Abang saya dia silakan. Ya, Pak Gandhi, apa yang menyebabkan Pak Gandhi tertarik masuk SDT, masuk pendeta? Kan repot. Kenapa nggak jadi pengusaha? Apa yang menyebabkan? Apa yang menarik? Apa? Coba ceritakan kepada kita ya. Iya. Awalnya sih Pak, saya kenapa terjun ke pelayanan ini memang setelah saya tamat dari kuliah politeknik, saya dari USU Pak. Ya, langsung saya bekerja itu Pak di Indurayon. Jadi karena saya itu diselamatkan, ada waktu itu ada di tempat saya bekerja ada meledak. Jadi saya itu sudah bernasar jadi hamba Tuhan. Awalnya seperti itu Pak, karena saya diselamatkan dari satu ledakan dari tempat saya bekerja tahun 92. Oke. Sebentar Pak Gandhi. Karena Pak Gandhi merasa harusnya Pak Gandhi sudah game over ya, tapi dapat bonus. Jadi Pak Gandhi tertarik untuk mempersembahkan
mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan ya, betul? Iya. Oke. Itulah Pak. Jadi Sebentar, karena Pak. memang saya langsung. Sebentar Pak. Siap. Pak Gandhi, misalnya kira-kira kalau Pak Gandhi nggak dapat peringatan dari Tuhan, apakah Pak Gandhi tetap mau jadi hamba Tuhan? Kan Pak Gandhi sudah ada kerja, sudah enak. Kira-kira kalau nggak dapat peringatan dari Tuhan seperti itu, apakah Pak Gandhi tetap mau jadi hamba Tuhan tadinya? Iya, saya sih nggak tahu Pak bagaimana tuntunan Tuhan. Sepertinya enggak ya, karena memang kalau saya nggak ada peringatan seperti itu, iya Pak. Saya nikmati pekerjaan yang ada di pabrik. Iya betul. Di Indorayon ya, Indorayon ya. Pasti saya terus akan melakukan pekerjaan ya di tempat saya itu, di pabrik, termasuk pabrik terbesar Pak di Sumatera Utara, di daerah Tapanuli, Porsea, PT Indorayon. Oke. Pak Gandhi di STT di mana? Pak Gandhi STT di mana? Di Medan. Ya, jadi saya itu kan panjang cerita, setelah saya mulai melayani, akhirnya saya masuk ke sekolah teologi STT di Medan, namanya Betsaida Pak, STT Betsaida. Dan ya di Medan juga Pak STT-nya Pak Betsaida. Oke. Pak. Kali dia nyimpan mobilnya tanah. Iya Pak. Enak kerja di Pak. Ya Pak Daniel, dengar. Enak mana dari suara Pak Daniel memang. Ya. Halo. Kerja di pabrik. Iya Pak Daniel. Jadi pendeta. Iya, enak mana Pak? Pendeta jadi pendeta sama kerja di pabrik. Iya. Iya, saya pikir memang jadi hamba Tuhan pendeta ini ya kita rasakan paling nikmat lah Pak. Paling enak ya, artinya memang kita kan langsung ke bosnya paling atas itu loh. Kalau yang kita selama ini bekerja, kita ada bos tempat kita bekerja, kita diberi perintah, kadang-kadang makan hati Pak Daniel. Tapi kalau kita sekarang ini kan bos kita kan langsung ke atas, ya kita itu ya taat perintah saja lah. Dan perintahnya itu nggak pernah apa Pak, ya nggak pernah yang macam-macam. Yang pasti kita kalau sudah kita memang menyerahkan hidup kita kepada dia, bos kita itu, ya mau nggak mau kita lakukan. Ya itu Pak Daniel. Selama perjalanan Bapak menjadi apa yang dalam melayani. Gimana itu? Pak Daniel? Kuat suara Pak Daniel. Ya. Jadi apa yang berkesan ataupun yang yang tidak bisa dilupakan peristiwa yang dialami waktu menjadi hamba Tuhan. Oh, iya baik. Ya, lewat forum ini saya ingin menyaksikan itu tragedi Dulos. Ketika saya ambil keputusan, ya ini sebelum sekolah STT ya Pak Andre. Ya, waktu saya menikah dengan istri, kami ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kami ikut pelatihan misi ke Jakarta. Di Dulos ya? Di bawah naungannya Dulos pada waktu itu ya tahun 99. Terjadilah tragedi Dulos. Saya pikir kita semua tahu tragedi Dulos ini ya yang sangat terkenal sekali, di mana Yayasan Dulos itu dibom. Dan saya beserta istri ada di dalamnya Pak. Saya tidak pernah lupa peristiwa itu pada saat Natal 15 Desember tahun 1999, di mana saya sudah meninggal pekerjaan dan saya juga sudah baru saja menikah, ya baru menikah. Saya menikah bulan 8, jadi menikah baru ada 3 bulan. Jadi berangkat ke pelatihan misi dan dipisahkan ya. Kesannya gitu Pak, baru pengantin baru dipisahkan. Tidurnya dipisahkan, yang laki-laki, perempuan yang perempuan. Ya, jadi ketika itu saya di luar, istri saya dalam doa, dan terjadilah pengeboman itu dan ada korban
istri saya dia bersama dengan rekan para misionaris yang sedang berdoa, ya mereka pun melarikan diri ya dari aksi pengeboman itu, dan mereka keluar dan bertemu dengan saya di luar. Akhirnya kami ya pada waktu itu bertemu dalam keadaan yang sangat sulit lah Pak, dan di situ memang ya saya sendiri merasakan betapa penyertaan pertolongan Tuhan itu benar-benar ya boleh saya alami, walaupun pada waktu itu ya memang berat rasanya memang kenapa seperti ini terjadi, tapi ya akhirnya kita mengerti bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan Pak Daniel. Amin. Bagi kita hamba Tuhan adanya masalah problem yang terjadi dalam hidup kita dalam pelayanan. Begitu Pak Daniel. Pak Gandhi. Ya, pengalaman Pak Gandhi. Tapi merupakan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Ya, Pak Gandhi, bisa dengar saya? Halo, bisa dengar saya, Pak? Dengar, Pak. Dengar, Pak Andrew. Dengar, Pak Andrew. Perhatikan saya, Pak ya. Oh, dia enggak konsen dia. Saya Pak Gandhi bisa dengarkan saya ya. Dengarkan saya dan perhatikan saya. Saya mau bicara 2 menit saja, tapi dengarkan saya dan tolong jawab ini ya. Pak Gandhi kan bekas dari dunia sekuler, kerja di Indorayon, punya jabatan, punya gaji yang pasti, tiap bulan itu pasti. Terus meninggalkan dunia sekuler yang penuh dengan kepastian, masuk ke pendeta, ada lagi peristiwa dulos. Apakah dalam hati kecil Pak Daniel, oh Pak Gandhi, saya kayaknya salah pilih nih. Kelihatannya saya dikejar-kejar, dulos di bom lah, pengantin baru harus dipisahkan lah, ini itu. Kok beda sama sekuler, kan enak, zona nyaman. Apakah Anda terpikir seperti itu, Pak? Bisa tolong dijawab, Pak. Ya. Ya, baik. Ya memang secara manusiawi pasti Pak ada sesuatu yang dalam diri kita yang membuat kita memang sepertinya merasa menyesal, tetapi memang akhirnya Pak pada waktu itu ya saya pun percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana Pak di dalam semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya pernah terpikir seperti itu dan akhirnya ya dikuatkan Pak. Itulah perlunya kita di sini sesama hamba Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Ya akhirnya karena hamba Tuhan yang lain, rekan-rekan yang ada, mereka melihat peristiwa itu dan saya pun ada mengikuti ibadah dan baca firman juga. Ya, akhirnya lewat kesaksian putih dan juga kawan-kawan menopang ya akhirnya ya tetap panggilan Pak tetap tidak, walaupun ada peristiwa seperti itu yang ada terjadi di trek di Dulos, tapi tetaplah pada panggilan seperti yang Paulus katakan. Jadi ya begitu Pak Andrew. Ya. Ya, kan pastinya sebagai manusia biasa ya. Saya kok mau ikut Tuhan, kok masalah banyak, ada tragedi Dulos lah. Harusnya saya lebih baik di zona nyaman saja. Saya yang penting saya bisa menginjili sementara saya sekuler, sementara saya ada kepastian gaji, sementara keluarga terjamin. Pendeta kan tidak ada jaminan, Pak. Nah, apakah nggak ada terpikir seperti itu tadinya sih. Tadinya, kalau sekarang mungkin beda waktu itu. Ya. Gimana? Kan mau menginjili orang Kristen memang aja kan tidak mudah, Pak. Banyak orang yang kepala batu, Pak. Orang Kristen aja banyak kepala batu, tidak mudah, ya nggak? Orang Kristen ini kan belum menginjilin Bani Kedar, menginjilin orang Kristen yang sudah tahu, bukan nggak tahu dia, tahu firman, tahu, tapi kepala batunya masih dan tetap mau mengeraskan hati. Nah, sulit Pak. Apa enggak pernah berpikir seperti itu tadinya? Oke, silakan.
Iya. Saya memang Pak Oke. terpikir Pak. Oke. Tapi itulah tadi ya kita ini saya pikir ya memang ya sebagai hamba Tuhan itu ya harus tetap terus memang kita setiap ada panggilan kita dan tetap terus berdoa dan kita tetap terus belajar firman Tuhan dan saya yakin ya rasa seperti itu ada Pak, bukan tidak ada. Tapi di saat itulah Pak ya karena saya pun ini seorang penyembah ya pandai main gitar lah seperti Bu Maria tuh saya lihat ada gitar ya di belakangnya. Jadi I'm a worshiper Pak Mr. Andrew ya. Worshiper. Jadi memang kali kita itu di kaki Tuhan, kita sujud menyembah, saat kita menyembah itu memang disitulah kita rasakan apa Tuhan menggendong kita, Tuhan mengangkat kita. Amen. Ya Tuhan, ya kalau setiap menyembah itu Pak selalu menangis saya pikir Pak. Jadi tetap mensyukuri karunia panggilan Tuhan sama kita. Sampai sekarang udah bisa menjadi gembala walaupun jemaatnya pun yang karena mau lari domba yang digembalakan ya mereka ya keluar dan ya gereja kami pun gedungnya iya belum begitu sempurna atau masih dalam keadaan renovasi tapi tetap ya saya percaya ya bukan Pak ya artinya bukan Tuhan itu lebih memakai orang-orang yang mempunyai gereja besar atau jemaat yang besar ya tapi saya percaya ya ada penghiburan dari Tuhan sehingga tetap terus melangkah tetap terus setia tetap terus ya bersyukur Pak begitu Pak Andrew. Ya, Pak Andre saya bertanya sebentar Pak. Silakan. 1 menit aja Pak. Terakhir saya bertanya. Pak Pendeta Ginting. Ya. Siap. Saya mau tanyanya singkat ya. Begini. Ya. Semua kan melihat ya, termasuk mungkin Pak Pendeta Ginting juga melihat bahwa seorang hamba Tuhan itu banyak yang dikatakan atau bekerja memiliki perusahaan atau apa saja lah, tapi dia juga sebagai pendeta. Nah, terus pertanyaannya, mengapa Pak Ginting kok tidak mengambil langkah seperti itu? Nyatanya toh mereka fine saja begitu. Terima kasih Pak Ginting. Izin Pak, boleh diulangi Pak? Kurang jelas suara Bapak halus. Seperti orang yang juga perasaannya halus. Pak Andrew kedengarannya agak ini ya. Silakan Pak, ulangi. Ya. Agak sedikit ya orang Batak Pak, agak keras. Keras. Suara saya memang suara Batak izin, Pak. Iya, Pak Pendeta. Iya, saya izin Pak menaruhkan telinga saya di speaker Pak ya. Silakan Pak Daniel. Ya baik Pak Pendeta. Ini kan kita semua pernah melihat ya, termasuk Pak Pendeta Ginting pun melihat banyak pendeta-pendeta yang masih bekerja, memiliki perusahaan atau bekerja di perusahaan atau bisnis lah. Tapi dia sebagai seorang hamba Tuhan juga sebagai pendeta begitu. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Ginting melepaskan yang sudah punya pekerjaan ya, dilepaskan terus mengambil penuh sebagai pendeta? Kenapa tidak dilakukan seperti mereka? So, dia juga baik-baik saja. Terima kasih. Begitu, Pak. Menurut Pak Pendeta Ginting gimana pandangan Pak Pendeta? Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, saya paham. Baik. Ya, terima kasih Pak Daniel Bambang. Memang seperti itu, memang ya banyak juga kawan-kawan juga yang sudah melayani, masih ada bekerja, masih ya mungkin ini bisa dikatakan Pak, tuntunan Tuhan seperti itu kepada saya. Saya kadang-kadang pernah juga mencoba untuk ya coba-coba kerja, ada usaha juga. Sekarang ini pun saya dipanggil kemari mau ada usaha juga yang nggak terikat, ya kan? Jadi tetap lakukan seperti ya ada saya tetap mau supaya ada juga usaha-usaha sekarang. Tapi Pak dari semuanya usaha itu yang saya ikuti memang belum ada memang ya suatu keberhasilan dari situ. Dan saya berpikir ya mungkin jalur saya memang khusus hamba Tuhan seperti itu Pak Bambang.
ya fokus kepada pengembalaan dan juga penginjilan. Ya kira-kira seperti itu Pak Daniel Bambang. Ya, mungkin kalau Pak Bambang punya usaha di sana ya bolehlah Pak dibagi-bagi kemari usahanya Pak. Dikirim ke Medan Pak. Apa investor? Ini lagi cari investor sini Pak. Ya monggo Mas Bambang Daniel. Iya, baik. Terima kasih. Lanjut Pak Andre. Oke. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Ibu Maria atau Pak Karel, Pak Siswanto. Ya, Pak Siswanto muncul dari Malang. Apa kabar Malang? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya dan bertanya. Karena ada 1000 pertanyaan nanti. Jangan saya semua. Ayo, boleh bertanya. Pak Trisolo, kemana nih kok pada diam-diam ngapain gitu? Come on lah, speak up. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tanya aja lah. Ayo, speak up. Kenapa sama Pak Bambang aja? Oke, nggak ada yang bertanya. Oh, Bu Maria, ada yang mau disampaikan Bu Maria? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, sudah bertemu di dalam Zoom kompak. Saya tidak bertanya, tapi hanya saya memberikan satu motivasi, yaitu supaya dalam penggembalaan pelayanan kita tetap semangat, sekalipun di dalam kita menggembalakan domba-domba yang ada, karena kan ada juga kan gembala. Jadi yaitu kita bisa melihat bahwa yaitu karakter daripada yaitu jemaat itu warna-warni, bermacam-macam, ada warna hijau, warna itu hati manusia, karakternya warna ungu gitu. Jadi satu hal yang saya hanya yaitu mau pesankan, supaya biarlah kita memiliki saja roh kerendahan hati dan penuh kesabaran untuk menghadapi yaitu apa yang kita sementara kerjakan. Tetapi kita tidak yaitu berdiam diri juga, kita harus tegas. Kalau itu ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tegas dan disiplin. Amen. Sehingga itu jemaat yang kita gembalakan itu tidak menjadi gembala domba yang kekanak-kanakan. Mereka juga harus menjadi dewasa. Sehingga yaitu mereka tahu bahwa oh ini posisi saya begini, ya posisi saya harus lakukan yang terbaik bagaimana. Sehingga tidak terus yaitu mau menyalahkan kami sebagai gembala. Tetapi yaitu kita harus juga yaitu dengan yaitu setia, yaitu apa yang Tuhan percayakan bagi kita, karena 5 jawatan itu yang Tuhan taruh tidak semua orang bisa melakukan, yaitu berbeda-beda. Karena kalau kita gembala ya kita harus punya domba, ya kita harus menggembalakan mereka yaitu melayani. Nah kalau penginjilan kan beda. Nah kalau guru lain, nabi lain, yaitu masing-masing punya jalur yang berbeda-beda. Tetapi kita sebagai gembala, yaitu mari ya dek, ya maju terus semangat untuk kita yaitu bertarung untuk bisa kita yaitu mau menangkan jiwa mereka, bahkan yaitu jiwa-jiwa yang mungkin ada di sekitar kita yang belum kita rangkul, ya datangilah. Dan yaitu tugas kita, ya kita bisa melihat ya mungkin jemaat ada yang sudah kepala batu yang tadi bilang sudah kayak ya namanya manusia, jadi kita tidak berdiam diri. Yang suka tidak suka itu sudah tugas kita, mau tidak mau ya itu sudah. Jadi kita hanya bisa berkata Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, saya hanya bisa menyampaikan begitu. Saya tidak bertanya. Okay. Karena kami sempat gembala jadi. Saya juga menambahkan sedikit, Andre. Ya, banyak pun boleh. Jangan takut-takut. Apa takut-takut bertanya aja, takut banget. Ayo, come on. Ya, boleh. Silakan. Saya sependapat dengan Pak Pendeta Ginting tadi ya, sebagai hamba Tuhan ya, sebagai apa itu yang jemaat ya, itu memang harus fokus ya Pak. Lebih baik fokus untuk kerohanian artinya. Jadi kalau masih berdagang, bisnis itu, kalau di tempat saya Pak, saya di Sewaru ini desa Kristen Pak, desa Kristen. Jadi pendeta saya gembala sidang itu pernah ada juga
juga yang apa bisnis gitu. Nah, para anggota jemaat itu menanyakan Pak, ya ada pergunjingan juga katanya, tuh masa pendeta bisnis kan ya, gimana kerohanian untuk menyampaikan firman Tuhan katanya. Akhirnya Pak pendeta saya itu enggak, sudah enggak jadi Pak bisnisnya. Ya karena di desa saya kan gereja desa Kristen Pak. Orang-orang itu memang sibuk apa itu melihat pendetanya itu. Tapi kalau di desa Pak, kalau di kota barangkali ya enggak apa-apa ya. Tapi di tempat saya desa itu waduh pergunjingan itu mesti ada. Tapi kalau istri pendeta Pak, enggak apa-apa. Istri pendeta di tempat saya, istri pendeta juga ada yang perawat, ada yang guru, tapi pendetanya khusus apa? Menggeluti firman Tuhan saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ginting, tambahan dari saya. Kalau di desa Pak ini Pak Pendeta Ginting. Ya, baik. Salam kenal Pak Trisulo Ya. Wahyudi. Salam kenal. Saya memang tidak bisa menjawab secara sempurna lah ya pertanyaan Bapak, tapi yang saya ketahui memang sama juga seperti yang Bapak ketahui bahwa ada juga ya sebagai hamba Tuhan dia juga masih bekerja melayani, tidak menjadi masalah. Ya, kebetulan memang ya hari-hari terakhir tahun terakhir ini saya mengikuti Pak Andrew satu pengajaran ada kabar mempelai, pengajaran pria sejati. Nah, sekarang ada pengajaran juga tentang adat istiadat dan juga pengajaran akhir zaman. Jadi sebenarnya memang tadi saya ini secara pribadi dituntun Tuhan. Dan kalau kita mau, kita juga mengikuti tuntunan Tuhan. Saya pikir kita diarahkan kepada apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Saya pikir seperti itu. Dan mengenai ya di gereja kami sendiri, ya pusatnya itu di Papua, ya tempatnya Ibu Maria. Sekarang saya dipercayakan ya, untuk mengembangkan gereja Bethel Malaysia Gold, di mana memang tidak secara langsung berkaitan dengan pengajarannya. Jadi memang kalau saya secara pribadi sendiri pun, kalau pengembalaan itu memang yang sudah saya dapatkan terima pengajaran itu harus orang laki-laki dan laki-laki, ya kan? Ya, walaupun ada gembala itu dia wanita, saya belum berani menghakimi apakah itu salah atau tidak, nggak menjadi masalah. Tapi saya pikir memang ya, jadi Tuhan itu menuntun kita Pak Trisulo pada satu rencana yang Tuhan mau kita dibawa kemana, ya kan? Artinya memang kita hanya memenuhi panggilan Tuhan. Karunia berbeda-beda antara Pak Andrew. Saya sebenarnya sudah lama Pak Andrew membuat acara seperti ini, tapi nggak berhasil. Iya, saya kan channel YouTube saya udah 4.000 lebih Pak, tapi saya pernah buat seperti ini berhasil. 4.000. Ya, membuat acara doa juga nggak berhasil. 4.000 lebih ya, 4.000, hampir 5.000 ya. Acara kecil-kecil. 4.000 Pak, 4.000 udah hampir 5 ya. Hampir 5.000. Hampir 5.000 saya lihatnya. Dan sudah monetasi memang Pak Andrew, tapi ya saya pun berharap ya kegiatan-kegiatan yang ada saya ambil videonya. Seperti tadi di KPU, saya ambil video secara streaming ya. Kalau ada yang nonton puji Tuhan, kalau enggak pun ya enggak masalah Pak. Tapi tetap juga saya sekarang kerjakan itu sekarang sambil Pak Andrew ngerjain YouTube saya. Jadi masing-masing kan kita gitu Pak Trisulo. Namanya ya biarlah mereka yang sambil bekerja bisa melayani, puji Tuhan ya. Jangan menghakimi. Ya saya enggak menghakimi, ada orang-orang yang seperti itu dikatakan dia nggak full timer melayani, saya nggak pernah seperti itu Pak Trisulo. Kira-kira demikian Pak Trisulo Wahyudi. Oke. Haleluya. Ya, pendeta kerja di sekuler kan nggak apa-apa. Itu Rasul Paulus dia tukang tenda, loh. Iya. Dia bukan terus nggak kerja. Iya Pak. Nggak kerja janganlah mau makan. Saya sih sebenarnya Pak Andrew. Benar. Iya Pak. Itulah Pak, sekarang pun saya ini kan kemarin kan dalam rangka itu juga Pak, ini bekerja juga ini Pak, ini kakak saya ada prospek. Tapi nggak terikat dalam satu pekerjaan lagi.
saya pernah loh Pak Andrew pernah juga membawa Grab mobil selama Iya, 5 tahun. Oke, nggak apa-apa. Pernah loh Pak. Iya, Full, Rasul Paulus full. kan jadi Dari contoh. pagi jam 6 sampai malam jam 12 malam itu setiap hari saya lakukan. Pernah loh Pak. Bukan nggak Iya. pernah, full. Tapi di mobil pun saya melayani juga, saya doakan orang. Ada Iya, video nanti kalau menginjili boleh sekalian nanti kan? Bapak Boleh bisa sekalian. Iya. melihat video saya di channel saya banyak waktu saya aktivitas sebagai driver online, saya banyak mendoakan orang-orang yang sakit, yang hampir mati pun saya doakan dalam mobil, Pak. Iya, betul. Jadi Tuhan menuntun aja begitu loh, Pak. Mungkin nanti iya gitu kira-kira Iya. Pak Serifulo. Iya. Pak, kalau tempat saya kan di desa Pak, Malang Selatan. Malang Selatan ini desanya Kristen. Kebiasaan sejak dulu tak ada pernah pendeta di tempat saya yang bekerja. Nah, itu dia nggak baca Alkitab lah itu. Karena ada Paulus itu tukang tenda, Pak. Iya, karena kebiasaan itu. Para anggota jemaat ini kalau ada pendeta yang bisnis dirasani, Pak. Biasa lah itu, biasa soal rasanya biasa. Bentar, Soal biasa. Ya. Oke, Pak Gandhi, saya mau tanya lagi. Ada teman mau tanya, Pak Karel. Sebelum saya tanya lagi, saya kan banyak pertanyaan. Silakan. Pak Karel, mungkin Pak Karel. Silakan Pak Karel. Ada yang mau disampaikan? Pak Karel. Masih Pak, lanjut. Enggak ada yang mau bertanya. Oke. Pak Gandhi ngilang lagi. Pak Gandhi, saya tanya ya. Masalah apa yang paling terbesar yang pernah Pak Gandhi hadapi selama Pak Gandhi menggembalakan? Pak Gandhi menggembalakan di gereja mana, Pak? Gereja apa? GBI ya? Apa? GBMG, Pak. Apa itu? Bethel Melanesia Gold. Bethel? Itulah tadi saya bilang ini satu sinode baru. Jadi nanti mungkin kurang jelas. Saya ke Papua, Bu Maria, bisa kita jumpa ya Bu Maria ya bulan 10. Baru sinode baru, Pak. Dia pusatnya di Timika. GBMG apa itu? GBMG. Gereja Bethel Melanesia Gold. Melanesia Gold baru setahun berdiri, Pak. Baru setahun berdiri. GBMG. M-nya apa itu M-nya? Melanesia, itu kan Melanesia kan ras daripada Indonesia Timur. Oh, Melanesia. Oke. Kupang, Papua, ya. Oh ya. Oke, saya mau tanya Pak, ini kalau Bapak selama melayani sebagai gembala, pernah nggak Pak mengalami masalah yang Pak Gandhi itu merasakan, wah ini berat banget ini merasain, dan tidak habis-habis masalah. Pernah nggak mengalami itu, Pak? Iya, sampai sekarang pun masih seperti itu, Pak. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Karena memang masih, Pak. Iya, sudah pasti memang jiwa-jiwa ini, Pak. Kenapa tidak banyak datang ke gereja kami? Jemaat itu kenapa nggak bertambah, dan gedung gereja juga kenapa nggak selesai renovasinya, Pak? Itu, Pak. Dua itu aja, Pak. Selain kalau masalah anak, kadang-kadang biaya udah ada karena udah sponsor, ya kan. Dan juga sekarang anak saya juga ada satu orang kuliah, ya dia sambil bekerja yang paling besar. Jadi masalah inti itu itu aja, Pak. Iya. Oke. Jadi kadang orang Pak Ginting seharusnya itu gerejanya pindah, jangan lagi di daerah, harus ke kota ya. Gimana mau ke kota, yang di daerah saja pun belum berkembang. Jadi saya ini mengembalakan Pak termasuk di satu kabupaten, nggak di kota Medannya. Kabupaten Deli Serdang ini kira-kira ya berbatasan langsung dengan kota Medan, itu masih agak pedesaan loh Pak Andrew. Oke, ya. Oke, selamat siang Ibu Uli, Mama Ita, ada yang mau ditanyakan ini? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Saya kasih satu kesempatan untuk bertanya. Mama Uli atau Mama Ita? Halo. Siapa lagi di sini yang baru masuk ini? Pak Siswanto, ada yang mau ditanyakan Pak Sis? Halo. Iya. Halo. Enggak ada yang buka kamera. Ya, enggak ada yang monitor berarti. Oke, jadi saya akhiri Pak, karena waktu juga yang mengakhiri kita ya. Jadi saya ambil kesimpulan ya, Pak Gandhi
selama melayani ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Pak Gandhi ini mau berdamai, ya, mau berdamai dengan apa peristiwa yang Pak Gandhi alami. Ternyata tidak mudah ini, ya. Kita harus belajar untuk berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Sesuatu hal buruk yang terjadi seperti peristiwa Dulos yang pernah dialami Pak Gandhi, ya. Itu hal yang buruk yang terjadi tidak bisa kita ubah. Itu di luar kuasa Anda. Dan itu juga bukan kesalahan Anda. Oke? Perhatikan saya ke depan. Perhatikan baik-baik, ya. Belajar menerima jika diri sendiri tidak sempurna. Bahkan diri kita tidak akan pernah menjadi sempurna, Pak. Dan itu bisa lelah, capek. Ikut Tuhan nggak, Pak? Capek nggak? Capek ikut Tuhan. Bisa gagal? Bisa. Dan juga merasakan derita. Belajarlah untuk percaya. Dan juga belajarlah berbaik sangka. Seperti pepatah lama, kan? Think positive. Because for everything there is a time. Berpikir positif. Karena untuk segala sesuatu pasti ada masanya. Masih ingat Alkitab mencatat? Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Tri. Halo, Pak Tri.